Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini betapa sering kita mendengar istilah moderasi beragama. Sebenarnya apa sih? Apakah itu merupakan bagian dari Islam atau merupakan ijtihad seseorang gitu? Kalau kita melihat dalam perkembangan sejarah bahwa sejak zaman Rasulullah SAW memang sudah ada, dan di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat mengandung inti pada moderasi beragama. Contoh yang paling populer adalah surah Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seperti itulah kami jadikan kalian ummatan wasato, umat yang pertengahan. Wasato bermakna berarti pertengahan. Artinya kalau seorang wasit itu kan berarti tengah. Jadi tidak di kanan, tidak di kiri. Nah, dalam hal ini Islam itu banyak sekali menampilkan yang berkaitan dengan kelematan umatan wasatu tadi. Contoh lagi misalkan bahwa secara fitrah manusia itu diciptakan harus bersikap seperti halnya dalam surat Al-An'am, gambaran jangan kita menjadi jangan di atas seperti halnya darah, jangan pula di bawah menjadi kotoran. Nah, diciptakan kebaikan itu antara darah dan kotoran. Kalau terlalu bersemangat sehingga ekstrim akan menimbulkan banyak pertumpahan darah. Nah, sebaliknya kalau tidak punya jati diri sama sekali, maka dia akan jadi kotoran, diinjak-injak orang. Nah, maka di antara kotoran dan darah itulah susu. Nah, susu bermanfaat bagi semua manusia. Maka kita pun hendaklah kita bersikap seperti susu. Kemudian di kalangan masyarakat seringkali ada muncul perbedaan. Dan itu satu hal yang wajar. Beda tidak berarti salah. Ya. Satu ketika, saya pernah ngimamin sholat subuh. Hari Jumat. Rasulullah SAW biasa kalau sholat subuh hari Jumat itu melaksanakan sujud tilawah. Membaca ayat-ayat sajdah. Saat itu saya melakukan sujud tilawah. Tiba-tiba sebagian daripada makmum itu dia memisahkan diri dari jamaah, lalu kemudian sholat sendiri-sendiri dan kemudian pulang. Selesai sholat, saya dapat informasi, saat ini tadi sebagian pada pulang. Lah kenapa? Karena Ustaz sujud tilawah, disangkanya sholat 3 rakaat. Masya Allah. Sekarang di mana kiainya? Atau di mana ustadznya yang disekitarin? Ada di sana. Akhirnya saya datanglah ke rumah ustadznya, ya. Kemudian saya obrolkan, saya ceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sunnah seperti ini. Nah, rupanya dia masih belum puas dengan penjelasan saya. Satu saat ada tablik akbar di situ, dihadiri oleh kiai besar, yang ia kemudian nanya langsung kepada kiainya tentang sujud tilawah. Alhamdulillah, kiainya rupanya paham terhadap masalah ini, lalu dia menyatakan sujud tilawah adalah bukan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Nah, akhirnya dengan peristiwa itu hubungan kita menjadi lebih dekat. Jadi sekali lagi, beda tidak berarti salah. Perbedaan itu secara fitrah memang ada di dalam Islam. Ada yang beda itu menjadikan wajib berbeda. Seperti muslimin dan muslimat. Kan wajib berbeda. Dalam berpakaian wajib berbeda. Ya. Kemudian dalam hak dan kewajiban juga ada perbedaan. Tidak harus selalu sama. Ada perbedaan yang dibolehkan. Masalah dalam fikih. Ya. Dalam masalah fikih kata Imam Asy-Syafi'i, ya, daripada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, itu banyak sekali perbedaan. Tetapi mereka semua adalah kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika Imam Hanafi mengomentari perbedaan, ia berkata, in kana qauli yukhalifun al-Qur'an was sunnah fatruku qauli. Jika pendapatku menyalahi kitabullah dan sunnah Rasul, fatruku qauli, tinggalkanlah pendapatku. Imam Maliki berpendapat, menyampaikan, la tuqaliduni, janganlah engkau taklid kepadaku. Wala tuqalid Sufyan Ats-Tsauri, wala tuqalid Auza'i. Janganlah kau taklid kepada Sufyan Ats-Tsauri, jangan pula kau taklid kepada Auza'i. Qul min aina akhudu. Ambillah dari mana aku mengambil. Minal kitab was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i juga pernah berpesan, idza sahal hadis bahwa madhabi. Apabila sahih hadis tersebut, maka itulah madhabku. Maka mari kita wujudkan moderasi beragama ini adalah penting agar kita tetap hidup rukun dan tetap mengikat persatuan kesatuan umat. Jangan sampai seperti gambaran orang buta pegang gajah. Ada 5 orang buta pegang gajah. Yang pegang belalainya dia bilang gajah itu ibarat ular besar. Yang pegang gadingnya
dia bilang gajah itu ibarat senjata tajam. Yang pegang kakinya ibarat pohon besar. Yang pegang badannya, wah, ibarat satu benda yang sangat besar. Nah, tapi yang pegang ekornya, dia bilang, oh enggak, gajah itu ibarat cemeti. Nah, ibarat cemeti, pecut gitu kalau di Sunda. Nah, kemudian ada juga yang pegang telinganya, enggak kayak kipas gajah itu. Nah, itu semua karena dia orang buta hanya melihat satu bagian. Sementara orang yang melek bisa lihat dari ujung belalai sampai ujung ekor. Nah, inilah pentingnya kita hidup melihat sesuatu itu secara komprehensif, tidak hanya sebagian-sebagian. Maka jadilah orang melek. Di sinilah pentingnya kita memahami seperti madzhabul arba'ah ya, tentang perbedaan madhab-madhab, 4 madhab itu kita pahami. Demikian pula moderasi dalam kehidupan beragama. Antara Muslim dan Nasrani, antara Muslim dengan beragama lain-lain, itu banyak sekali dicontohkan dalam pelajaran sejarah. Seperti halnya Rasulullah SAW pernah menengok anak orang Yahudi, ya, lalu kemudian dengan kunjungannya tersentuhlah dia. Sampai kemudian Rasul santuni, Rasul sampaikan masalah Islam, dan kemudian ia menyampaikan supaya ia masuk Islam. Lalu ia melirik kepada ayahnya setuju, dan ia pun akhirnya menyatakan kalimat syahadat. Dia masuk Islam. Lalu kemudian Rasul berdoa, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka. Nah, banyak sekali terjadi hal itu. Demikian pula Salahuddin Al-Ayyubi ya, di masa pembebasan Al-Aqsa, ia pun memberikan kesempatan kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang Kristen untuk boleh tinggal di situ atau silahkan untuk pergi meninggalkannya. Nah, jadi banyak sekali. Dan saya mengalami di lapangan banyak sekali terjadi perbedaan kalangan kaum muslimin, dan ini harus dijaga betul. Sekali lagi bahwa beda belum berarti salah. Toh para imam madhab pun telah mencontohkan demikian. Banyak sekali para ulama yang memberikan contoh perbedaan itu bukan berarti salah. Maka munculkanlah, seringlah kita menghargai perbedaan. Dan bahkan kepada agama lain pun Allah melarang. Di surat Al-An'am 108 dikatakan, wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mencela Tuhan-Tuhan mereka. Wa yasubullah adwan bighairi ilmin. Maka mereka akan mencaci maki Allah dengan rasa permusuhan dan tanpa ilmu. Nah, yang populer lagi kita sering mendengar kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, ini menunjukkan pentingnya moderasi diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu, juga generasi ulama terdahulu sampai hari ini, kita terus membangun moderasi beragama agar terus menjalin persatuan-kesatuan umat, semakin memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Walaupun billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.